Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda, tetapi tidak mengurangi rasa rindu kita untuk datang pada Tuhan. Secara pribadi pagi hari ini saya dan keluarga bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan kami walaupun kesehatan ini masih terbatas. Suara saya khususnya juga masih terbatas, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk melayani Dia pada ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah jemaat Tuhan pun akan memiliki kerinduan yang sama untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dari setiap apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, biarlah ini memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh, kita datang pada Tuhan. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh baik, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia sungguh-sungguh ada untuk kita setiap saat. Tuhan mau kita datang pada Dia, memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Mari kita memuji menyembah Tuhan saat ini, saat indah bertemu Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan
untuk hari ini, pagi hari ini. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, bahkan Allah yang maha baik. Bagaimana Engkau memelihara kami, menjaga kami. Pada saat kami kesesakan, Engkau menolong kami. Engkau memberi kelegaan. Kepada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah berkat-Mu turun atas kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah mata hati kami hanya tertuju kepada Engkau, Allah, sumber dari firman Allah yang hidup. Biarlah kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada titik di mana kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan membangun kehidupan kita ketika kita menjadi bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya memberi judul khotbah ini adalah Imanmu, Imunmu, yang terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, di masa-masa sulit saat ini, kami ingin terus menggantungkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena iman kami membuktikan bahwa kami kuat di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul khotbah saya pagi ini adalah Imanmu, Imunmu, yang terambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saudara-saudaraku, banyak orang yang hidup dalam ketakutan, terutama saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona. Apalagi ketika orang yang sangat mereka sayangi harus meninggalkan mereka karena virus corona. Virus ini sangat ditakuti. Namun di sisi lain, banyak kesaksian dari orang-orang yang selamat dari virus corona itu, dan dalam kesaksian mereka menceritakan bagaimana sakitnya terpapar virus corona ini. Saya pun bersama dengan keluarga mengalami hal ini. Kami divonis bahwa kami sekeluarga terpapar virus corona. Saya dan anak saya harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Dan setelah dinyatakan kami boleh pulang dari rumah sakit, kami juga harus menjalani kehidupan yang serba terbatas. Kehidupan yang sangat ketat harus kita lakukan, yaitu kita harus diisolasi mandiri di rumah dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh dokter puskesmas, dan itu yang harus kami lakukan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, tidak menyenangkan terpapar virus corona ini. Kami tidak tahu kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi, tapi inilah kenyataannya, supaya saya dapat menyaksikan kepada saudara sekalian bahwa terpapar virus corona itu sangat tidak menyenangkan. Baik, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27, di mana firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan kata teduh sekali. Artinya sangat tenang pada waktu itu. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Ada 3 pokok yang akan kita bahas dari pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, berjalan bersama dengan Yesus. Matius 8 ayat 23 berkata begini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya.
Setiap orang percaya dan menaruh pengharapan pada Yesus atau berjalan bersama dengan Yesus merasa bahwa mereka akan aman-aman saja dan tidak akan mengalami masalah karena mereka telah bersama dengan orang yang sungguh-sungguh mereka telah saksikan dan mereka tahu sendiri bahwa orang ini berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kita bisa membaca dari Matius pasal 11 ayat yang kelima. Begitulah dahsyatnya Tuhan kita itu. Itulah yang dikatakan Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis untuk menyertakan apa yang mereka lihat dan dengar. Saudara-saudaraku, Yohanes Pembaptis mendengar tentang Yesus Kristus. Dia sedang ada dalam penjara. Dan ketika murid-muridnya datang kepadanya dan menceritakan tentang Yesus, lalu Yohanes Pembaptis mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah temui dia. Coba tanyakan kepada dia, apakah dia adalah orang yang kita tunggu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, bahkan yang orang mati dibangkitkan kembali. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid merasa tenang dan penuh kepercayaan karena mereka berjalan bersama seseorang yang sudah mereka saksikan bagaimana dahsyatnya dia. Perkara yang kedua, kejadian yang tidak terduga. Mereka bersama-sama dengan Yesus satu perahu. Tetapi di dalam ayat yang ke-24, ayat yang ke-25 mengatakan begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin, ya, ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara-saudara, seolah-olah Yesus tidak peduli dengan keadaan murid-murid, dengan keadaan mereka semua dalam perahu. Bayangkan ketika angin ribut bergelombang dan air di dalam danau seperti mendidih, ya, karena begitu dahsyatnya gelombang angin itu. Tetapi Yesus tertidur. Dan ketika mereka berkata, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Murid-murid tidak menyadari dengan siapa mereka bersama saat itu. Mereka satu perahu dengan Yesus. Mungkinkah Yesus akan membiarkan dirinya? Mungkinkah Yesus akan berdiam diri ketika angin dan topan serta air dalam danau itu mengancam jiwanya dan jiwa murid-murid? Karena air laut itu sudah masuk ke dalam perahu. Murid-murid lupa pada apa yang pernah mereka lihat dan saksikan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Jadi saudara-saudaraku, ketika murid-murid mengatakan, Tuhan tolong, mereka tidak sadar bahwa mereka satu perahu dengan Tuhan. Walaupun, maaf kata, kalau perahu itu tenggelam sekalipun, Tuhan tahu cara menyelesaikannya. Karena dia adalah Allah yang begitu berkuasa. Demikian pula dengan kita. Ketika kita menghadapi kenyataan yang di luar jangkauan pemikiran kita, kenyataan yang mengancam jiwa kita, seringkali kita merasa takut. Bukan seringkali, kita merasa ketakutan. Dan karena ketakutan itulah kita lupa bahwa kita sedang seperahu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu? Jadi maksud saya ingin mengatakan bahwa begini, kita satu perahu dengan Tuhan, mana mungkin Tuhan membiarkan dirinya mati
sia-sia karena gelombang dan angin topan yang begitu dahsyat di danau itu. Dan akibatnya apa yang terjadi? Murid-murid menjadi bimbang dan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami masalah yang dahsyat di dalam kehidupan kita, masalah yang kita berpikir bahwa ini sangat berat yang kita alami, kita menjadi bimbang kepada Tuhan Yesus yang secara kasat mata mereka murid-murid telah melihat bagaimana orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, bagaimana orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, tetapi dengan kuasa yang dahsyat dan luar biasa, Yesus dapat memulihkan orang-orang yang seperti itu. Dan kita harus ingat bahwa ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran dan kekecewaan bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu berasal dari kuasa gelap yang memang sengaja membuat hati kita menjadi takut, membuat kita menjadi gentar, karena tujuannya adalah memang untuk menghancurkan kita. Tetapi ketika kita tidak percaya kepada Tuhan lagi, kita percaya kepada hal yang lain. Dan kenyataan itulah yang harus kita ingat. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang sulit dan berat, bagaimanapun beratnya itu, kita punya satu penolong, yaitu Yesus Kristus, di mana Dia sendiri berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi miliknya. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal-hal yang kita tidak sukai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena seringkali Tuhan memakai cara yang menyakitkan untuk menolong kita bertumbuh, untuk mendidik kita supaya kita tahu persis apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya melalui penderitaan seringkali Tuhan mendidik kita supaya kita bertumbuh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh seperti yang dikehendakinya. Di dalam ayat yang ke-26, mari kita perhatikan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Perkataan Yesus, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya," menunjukkan bahwa kita percaya kepada Kristus. Murid-murid percaya kepada Yesus, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Demikian pula dengan kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia akan menepati semua janji-janjinya. Dia akan melakukan hal yang terbaik buat saudara dan saya. Tetapi seringkali kenyataan yang kita hadapi membuat kita terfokus pada kenyataan itu, sehingga kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, perkara yang ketiga, yaitu kita mengenal Kristus, tetapi tidak memiliki Kristus. Ayat yang ke-27 mengatakan begini, "Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang apakah dia ini?" Murid-murid sangat tahu siapakah Yesus ini. Bahkan mereka menyebut Yesus dengan sebutan guru, berarti mereka tahu siapa yang harus dicontoh. Dan mereka juga menyebut Tuhan, artinya mereka tahu bahwa kepada siapa mereka harus menaruh iman, percaya, dan berharap. Sama dengan kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah jalan satu-satunya kepada Bapa di sorga. Dia adalah sumber kehidupan bagi setiap orang percaya. Dia dapat melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan dia dapat melakukan perkara-perkara di luar jangkauan pemikiran kita. Itulah Tuhan Yesus kita. Bayangkan
Ketika dia datang ke tempat Lazarus, sahabatnya, Lazarus sudah 4 hari mati. Dan adik dari Lazarus mengatakan, Tuhan, kalau engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dan dia katakan kepada Lazarus, Lazarus, keluarlah. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka menunggu beberapa saat, Lazarus dengan kain kapan yang masih terlilit di tubuhnya jalan keluar. Bayangkan, orang yang mati sekalipun dapat dihidupkan oleh Tuhan. Kita, saudara dan saya, kita adalah orang yang mati secara rohani. Tapi Tuhan Yesus menghidupkan kita kembali ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang apakah dia ini membuktikan bahwa murid-murid sesungguhnya tidak mengenal secara persis Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kesempatan kita sering mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ialah kekuatan kita, ialah tempat perlindungan kita, ialah pertolongan kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Kita sangat fasih mengatakannya, tetapi tidak demikian dengan praktek di dalam kehidupan kita. Kita seringkali perhatian kita tidak fokus pada Tuhan, tetapi fokus pada keduniawian. Kita fokus pada apa yang menjadi kesukaan kita. Sehingga seringkali kita mengalami kekecewaan ketika kita melakukan apa yang menjadi pikiran kita benar, tetapi tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa sejauh langit dari bumi, begitulah jauhnya antara pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Dia tahu yang terdalam di hati kita sekalipun. Dia tahu persis apa yang jadi pergumulan kita. Dan dia siap memberikan pertolongan. Dan dia siap untuk melakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, seberapa banyak orang yang menerima Dia, kepada mereka diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang tidak diperhatikan oleh dunia ini, tetapi Tuhan memperhatikan kita. Dia datang untuk mencari saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia ingin bersekutu terus dengan saudara dan saya. Itulah Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan menjadi kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita akan menjadi imun, menjadi kebal dalam menghadapi segala macam perkara yang menakutkan di dalam kehidupan manusia. Seringkali kita tidak beriman kepada Tuhan, tetapi kita beriman kepada yang lain, dan itu akan membuat kita menjadi kecewa. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, tahu persis bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang ku hidupi dalam daging adalah iman kepada Dia yang telah menyelamatkan aku. Saudara-saudara, saya percaya ini pun harus menjadi pedoman kita. Kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia sangat tahu persis, walaupun dia harus menghadapi kehidupan yang sangat menderita, walaupun dia harus menghadapi tantangan yang sangat dahsyat dan luar biasa, namun dia tetap percaya, dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia sebenarnya adalah orang yang sangat didambakan oleh orang-orang Yahudi untuk menjadi pemimpin di dalam masyarakat Yahudi. Tetapi dia lebih memilih Kristus, karena dia tahu
Bersama dengan Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Kristus dia dapat melakukan segala perkara. Dan itu yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan menjadi imun, akan menjadi kebal terhadap bujuk rayu kuasa jahat, bujuk rayu dunia ini yang menawarkan kemudahan, yang menawarkan kenikmatan, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan orang yang menganiaya kita, sekalipun kita harus mendoakan mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadikan Tuhan Yesus pusat hidup saudara dan saya. Beriman kepada Tuhan menjadikan kita kebal atau kita imun terhadap segala hal yang menakutkan dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah selesai diberitakan. Namun biarlah kuasa kebenaran ini akan terus bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami, sampai kami dapat merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Banyak penderitaan saat ini yang kami alami Tuhan, tapi satu perkara yang kami tahu, bahwa Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu yang Kau kasihi menjadi menderita di dalam kehidupan ini. Engkau akan menolong. Tetapi kalau toh Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan, semua ini adalah cara Tuhan untuk mendidik kami. Itu sebabnya biarlah iman kami semakin dipertebal, iman dan pengharapan kami semakin tertuju, terfokus pada Tuhan saja, supaya kami dapat kebal terhadap tantangan duniawi. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata dari Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Warta dan informasi, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong negara kita, negara-negara lain untuk mengatasi corona yang saat ini sedang mewabah di mana-mana. Bahkan peningkatan daripada jumlah orang yang terpapar semakin banyak. Tetapi kita harus percaya Tuhan akan menolong kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau bisa dititipkan kepada saya, ke pastori, atau Bapak Ibu Saudara kumpulkan dulu di rumah masing-masing, baru nanti akan dibawa ke gereja ketika gereja sudah dibuka. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bawa persoalan kita kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup buka jalan bagi kita. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan.
jalan dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih. Dengan kasih dan kuasa-Nya, dengan kasih dan kuasa-Nya, dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Saudara-saudara, marilah kita masuk ke dalam doa, karena ini hal yang sangat penting bagi pertumbuhan iman saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar dari seluruh permasalahan yang kami hadapi. Saat ini kami bersehati bersama dengan jemaat Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, sampai aparat pemerintah yang ada di desa-desa. Kami doakan supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami rindu mereka dapat bekerja bersama-sama untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk masyarakat di Indonesia, biarlah mereka juga ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka dapat patuh mematuhi protokol kesehatan, karena ini sangat penting Tuhan. Sudah ribuan, bahkan ratusan ribu orang yang meninggal karena COVID-19 ini, dan juga banyak saudara-saudara yang saat ini terkapar di rumah-rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, di mana mereka harus menjalani isolasi mandiri. Kami percayakan mereka sekalian kepadamu ya Tuhan. Obat-obatan, dokter dan para medis hanyalah sarana, tetapi kesembuhan hanya ada pada Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu, kami mengetuk pintu hatimu, karena Engkau sendiri berfirman, kemarilah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu sebabnya kami bawa pemerintah kami, membawa seluruh masyarakat Indonesia ini kepadamu ya Tuhan. Bila yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat menolong rakyat banyak, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan dan bidang-bidang yang lain, supaya semua dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Kunciran Geraha Raya. Tolonglah Tuhan di dalam kami menjalankan pelayanan kami. Dalam situasi yang seperti ini, kami hanya dapat berhubungan dengan mereka melalui WA atau sarana-sarana yang lain, di mana kami tidak dapat berkunjung pada mereka dari rumah ke rumah. Tapi kami percaya Tuhan, melalui doa yang kami panjatkan, melalui doa yang sama-sama kami panjatkan, kami dapat dipersatukan oleh Tuhan di dalam doa itu. Dan kami memiliki kebutuhan bersama, yaitu jamalah setiap saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan karena hilang karena COVID-19 ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan mereka. Mereka harus menafkahi keluarga mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, baik gempa bumi maupun banjir yang terjadi di mana-mana tempat. Kami rindu Tuhan menolong setiap pergerakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk dapat menolong masyarakat banyak di Indonesia ini,
supaya mereka dapat yang terpapar, terkena penyakit Tuhan sembuhkan, yang terkena akibat bencana Tuhan pulihkan, rumah-rumah yang rusak Tuhan akan tolong untuk memperbaiki, entah melalui cara bagaimanapun. Kami tahu bahwa Tuhan punya cara. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat baik di gereja kami maupun gereja-gereja lain yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Kami mohon pertolongan dan jamahan Tuhan yang menderita penyakit-penyakit lain juga Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan seperti sedia kala dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah sampai di penghujung, di seluruh penghujung ibadah kami ini, dan kami yang membawa mereka sekalian kepada Tuhan di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Amin. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku dari mada malapetaka, semua kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita ulangi sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.